Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis dan jin dari api, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya yang menceritakan tentang iblis. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 27, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab iblis dan orang-orang yang bersamanya dengan api neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Sudah kita ketahui bahwa azab tersebut amatlah pedih, sehingga merasuk ke dalam tubuh. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tabiat jasad dengan bahan yang digunakan untuk mengazab. Lantas, bagaimana setan merasakan azab neraka, padahal tabiatnya tidaklah berbeda dengan tabiat zat tersebut, karena ia adalah makhluk yang diciptakan dari api. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk merubah tabiat setan, sehingga bisa merasakan azab api neraka. Bukankah terkadang setan berubah bentuk dengan bentuk-bentuk yang tidak seperti tabiatnya? Terkadang dia tinggal di suatu tempat, tidur, duduk, mengenakan pakaian-pakaian yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Ia terkadang menempati rumah-rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya ketika para pemiliknya memasuki rumah-rumah mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis Rasulullah SAW. Namun demikian benda-benda tersebut tidaklah terbakar meskipun bersentuhan dengan setan itu. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa setan pernah berupaya memalingkan Nabi Muhammad SAW di saat sholatnya. Setan itu ingin merusak sholat beliau, maka Nabi pun mencekiknya dan tangan beliau. Nabi merasakan dinginnya lidah setan itu. Seandainya setan tetap seperti tabiatnya yang berasal dari api, maka ia pasti membakar tangan Rasulullah SAW yang telah menyentuhnya. Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan dari tanah, namun dirinya telah dijadikan memiliki berbagai kekhususan yang tidak seperti kekhususan sebuah tanah. Selama ruhnya masih berada di dalam tubuhnya, tidak mungkin pada tubuh manusia ditanam sebuah pohon, sebagaimana pohon itu ditanam pada sebidang tanah. Yang kedua, boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan dari jenis api satu jenis lainnya yang lebih kuat dari apa yang dipakai untuk menciptakan iblis, sehingga dia merasakan azab api tersebut. Apabila dirinya dimasukkan ke dalamnya, api itu sendiri memiliki tingkatan yang sebagiannya lebih panas dari sebagian lainnya. Yang ketiga, tidak semua azab yang ada di neraka adalah api yang membakar tubuh dan memberikan kepedihan kepadanya. Namun, ada azab berupa ular-ular, kalajengking, cambuk-cambuk dari besi yang dipukulkan kepada mereka yang diazab. Di dalam juga terdapat rantai-rantai panjang dan belenggu-belenggu serta pohon zakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai dengan 46. "Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 64 sampai dengan 66. "Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya, yaitu zakum." Jadi, bentuk-bentuk azab itu adalah bermacam-macam, sehingga boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimpakan di antaranya macam-macam itu kepada setan, untuk mengazabnya karena aturan-aturan yang berlaku di akhirat berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia. Dan selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengazab setan, maka azab itu akan menimpa mereka dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.